Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang prinsip efisiensi dalam pembelajaran dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Di mana saya sendiri, Risma Rahmawati Fona, sebagai ketua kelompok dan anggota saya terdiri dari Rafika Fitri, Wirdatul Humaira, Yutria Ikwanda, Reza Amira Yahya, dan Yulida Lase. Untuk pengertian efisiensi ini merupakan disebut juga dengan prinsip praktik, di mana prinsip ini mudah dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya yang murah. Nah, jadi prinsip efisiensi ini dia itu mengusahakan agar pengembangan kurikulum ini dapat memberdayakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya tersebut memadai. Nah, di mana prinsip efisiensi ini menjadi salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah dirancanakan akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, selanjutnya ada prinsip efisiensi itu harus memperhatikan tiga aspek, di mana yaitu terdiri dari efisiensi dari waktu, efisiensi dari segi tenaga, dan efisiensi dari segi biaya. Nah, untuk prinsip efisiensi ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yulida Lase. Kepada Yulida Lase dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada ketua kelompok yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan membahas tentang aspek dalam prinsip efisiensi. Yang pertama itu ada efisiensi waktu, yang kedua ada efisiensi tenaga dan alat, dan yang ketiga itu adalah efisiensi biaya. Yang pertama kita bahas tentang efisiensi waktu, di mana efisiensi waktu ini harus dilaksanakan sebaik mungkin supaya waktu yang kita gunakan itu tidak terbuang-buang. Yang kedua itu efisiensi tenaga dan alat, di mana alat yang diberikan oleh sekolah itu harus sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di dalam kelas. Yang ketiga itu ada efisiensi biaya, di mana kita harus meminimalisir pengeluaran supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, baiklah saya akan menjelaskan faktor penunjang efisiensi dalam pembelajaran yang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yaitu faktor yang berkaitan dengan fisiologi dan psikologis peserta didik atau keadaan jasmani dan rohani. Faktor ini berasal dari siswa itu sendiri atau yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor eksternal yaitu faktor yang berkaitan dengan lingkungan dan materi pembelajaran yang diajarkan atau faktor yang bukan berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, contoh kasus dalam prinsip efisiensi yang terjadi dalam proses pembelajaran yaitu ketika dalam pembelajaran memakan waktu yang lama dalam menyampaikan suatu materi sehingga membuat materi lain yang seharusnya sampai kepada peserta didik menjadi terhambat dan tidak tuntas, serta dana dan fasilitas yang tersedia tidak dipakai sesuai porsinya, seperti mengeluarkan dana atau menyimpan fasilitas yang tidak diperlukan. Saya akan menjelaskan implementasi prinsip efisiensi dalam pembelajaran. Nah, pada poin pertama, pada kurikulum Merdeka, guru bebas memilih cara mengajar baik secara cepat maupun pelan. Menurut pernyataan dari Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim, beliau menyatakan bahwa materi yang diajarkan oleh guru pada kurikulum Merdeka boleh menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Seperti ada beberapa materi yang isinya banyak, maka bisa diajarkan secara pelan dan beberapa minggu. Kemudian sedangkan materi yang sedikit bisa dan mudah dipahami, maka diajarkan secara cepat. Sehingga penggunaan waktu yang digunakan akan lebih hemat dan efisien. Kemudian pada poin kedua, pada kurikulum Merdeka terdapat dimensi bergotong royong dengan elemen kolaborasi, peduli, dan berbagi. Nah, pada poin ini, guru dan peserta didik dituntut untuk saling bekerja sama satu sama lain, sehingga akan membuat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ataupun dalam pembelajaran menjadi lebih efisien. Poin selanjutnya, pada kurikulum Merdeka, guru dan siswa dituntut untuk mandiri.
Nah, pada kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak mesti harus menunggu gurunya terlebih dahulu untuk memberikan materi pembelajaran. Pada poin terakhir, kurikulum Merdeka ini menuntut siswa untuk berpikir secara kritis. Nah, pada poin ini bisa dicontohkan pada saat guru mengajar di dalam kelas. Di sini, guru sebaiknya hanya mendemonstrasikan media pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Kemudian, siswa diberi tugas untuk mencari ataupun menemukan informasi yang terdapat pada media yang ditampilkan. Nah, selanjutnya, siswa diharapkan mampu mengeluarkan ide dan gagasannya sehingga proses pembelajaran yang terjadi lebih efektif karena akan menghemat dari segi tenaga maupun waktu. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu rumusan dari prinsip efisiensi ini sendiri. Yang pertama, prinsip efisiensi ini dapat dirumuskan kurikulum yang dikembangkan bersifat efisien yaitu dioptimalkan, di mana kurikulum yang dikembangkan agar mudah dipahami dan dikerjakan. Alat yang digunakan dalam kurikulum juga harus bersifat sederhana dan cenderung ramah di kantong. Selanjutnya, kurikulum juga harus efisien, yaitu dirumuskan diharapkan siswa dapat memenuhi semua tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam waktu yang cepat, karena kurikulum yang dijabarkan pun tidak rumit melainkan sederhana sehingga siswa dapat mengimplementasikannya pembelajaran secara langsung. Baiklah, saya akan melanjutkan prinsip kurikulum, prinsip efisiensi yang ketiga, yaitu kurikulum dengan prinsip efisiensi memanfaatkan sumber pendidikan secara optimal. Nah, dapat kita beri contoh yaitu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, jadi di sini guru perlu memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar yang relevan dengan mata pelajaran yang sesuai atau mata pelajaran tertentu. Nah, manfaat dari memanfaatkan sumber belajar memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar yaitu yang pertama, mengatasi kebosanan dalam belajar bagi siswa. Kemudian yang kedua, memberi suasana belajar yang unik atau suasana belajar yang baru. Kemudian yang ketiga, memperluas wawasan berpikir siswa, dan yang terakhir itu meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, prinsip efisiensi yang keempat yaitu memanajemen waktu yang sudah diatur secara efisien, jadi sudah disesuaikan, jadi waktu yang diperlukan itu harus efisien. Kemudian yang kelima, menggunakan dana dan fasilitas sesuai dengan porsinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.